Ya teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya akan review suatu laptop yang dimana paling worth it lah dari segi harga dan juga speknya. Meskipun harganya cukup tinggi, tapi speknya tetap worth it dan apalagi ini juga tampilannya juga keren seperti di keyboard ini ada RGB-nya. Tapi gak cuma itu, dari segi spek yang lainnya dia itu rekomen lah dari segi panelnya, keyboardnya, coolingnya maupun yang lainnya. Saya akan jelaskan aja habis ini untuk itu. Tapi untuk yang ada di sini, ini adalah laptop MSI Katana 15 yang serinya adalah IE B8VG yang dimana menggunakan Ryzen 9 8000 series dan juga RTX 4070. Kencang sih. Dan juga harganya cuma di 20 jutaan. Apakah ini worth it atau tidak? 20 jutaan kecil lah. Intinya seperti itu. Dan kita tes saja nanti seperti biasa dari segi tes gaming, baterai serta keunggulan yang lainnya untuk keyboard yang ada di sini. Dan seperti biasa, sebelum saya jelaskan apa saja spek yang ada di sini untuk laptopnya dan juga kelebihannya, jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah ya, tinggal diklik seperti itu. Untuk laptop yang ada di sini, di harga 20 jutaan itu banyak sih. Cuma yang membedakan dari segi speknya aja. Bisa di Intel, Ryzen maupun di seri RTX maupun di seri RX. Dan yang ada di sini MSI Katana A15 yang dimana ada namanya EA seperti ini ya. Karena dia itu juga mendukung IE dari segi prosesornya maupun di GPU-nya. Jadi aman lah kalau misalkan menggunakan software yang berbasis IE untuk editing maupun yang lainnya. Dan gak usah berlama-lama, kita lanjutkan saja dari segi spek yang ada di sini. Untuk prosesornya menggunakan Ryzen 9 8945HS yang dimana tersebut menggunakan arsitektur Gen 4 serta clock speed-nya di 4 GHz dan juga turbo speed-nya di up to 5,2 GHz yang dimana memiliki 8 core 16 thread dan juga TDP-nya di 35 sampai di 54 watt untuk yang ini. Dan di dalam Ryzen 9 tersebut dia memiliki eGPU AMD Radeon 780M serta memiliki 12 grafik core dan juga grafik frekuensinya di 2800 MHz. Dan yang bagusnya tersebut yaitu bisa di switching ya, bisa menggunakan eGPU dan juga menggunakan RTX 4070 yang ada di sini untuk menghemat daya baterai. Kalau misalnya tidak digunakan yang berat-berat, menggunakan eGPU. Kalau misalnya berat-berat, menggunakan RTX 4070. Rata-rata semua laptop seperti itu zaman sekarang. Dan juga di bagian RAM-nya, dia itu menggunakan 2x8GB atau 16GB kit DDR5 di kecepatan 5600 MHz. Dan juga di bagian dalamnya tersebut, dia itu bisa di-upgrade dual channel manual. Karena dia itu slotnya ada dua ya, bukan di solder semua. Dan juga bisa diganti sampai up to di 64GB. Dan kalau misal membeli ini, dia tuh ada 3 tipe, di 16GB, 32GB maupun di 64GB. Tinggal disesuaikan aja, bisa langsung ke 64GB ataupun di 32GB. Cuma menambah sedikit sih untuk yang itu. Dan lanjut di bagian grafik card yang ada di sini menggunakan Nvidia RTX 4070 yang serinya mobile. Di mana tersebut dia memiliki VRAM 8GB GDDR6 dan juga CUDA core-nya di 4608. Terbilang ini cukup tinggi dan juga Advanced AI with 321 IE TOPS yang berguna untuk software IE dan juga TGP up to-nya di 105 watt untuk GPU yang ada di sini. Dan kondisi gaming ya maupun yang lainnya lah yang berat-berat. Kalau saya misal pada ringan-ringan seperti nonton film dan juga ketik-ketik, biasanya menggunakan eGPU dari Ryzen 9-nya untuk lebih menghemat daya. Dan lanjut di bagian dalam sini untuk storage-nya, dia tuh memakai 1 TB NVMe Gen 4 dari mereknya WD SN560. Dan di bagian sebelahnya terdapat satu slot lagi NVMe Gen 4 up to sampai di 2 TB. Yang dimana untuk upgrade di laptop kalian, tinggal dipasang aja ada slot kosong. Jadi totalnya ada slot NVMe ada 2 di laptop yang ada di sini. Dan kalau kita tes di WD SN560 yang bawaannya tersebut, untuk membacanya mendapatkan di 4996 serta menulisnya di 3309. Terbilang ini juga udah kencang, up to sampai di 5000 MB/s membacanya. Dan lanjut di bagian network dan juga komunikasinya di bagian dalam sini, dia tuh menggunakan serinya AMD RZ616 Wi-Fi 6E dan juga Bluetooth V5.3. Ini pun juga udah terbilang bagus ya. Dan apalagi kita lanjut di bagian layar yang ada di sini, dia tuh besar layarnya di 15,6 inch dan juga resolusinya di QHD 2560x1440p atau bisa dibilang ini 2K serta memiliki 165 Hz refresh rate. Untuk gaming ini lebih bagus yang dimana lebih smooth lah. Dan panelnya menggunakan IPS level
yang dimana memiliki 100% DCI-P3. Jadi untuk desain, animasi, gambar maupun video, dia itu sangat bagus layarnya karena sudah 100% DCI-P3. Intinya seperti itu. Dan lanjut di bagian kamera webcam di atas ini yang memiliki spek HD Cam 30 fps. Dan bagaimana hasilnya? Seperti contoh yang ada di sini ya, hasil video dan juga suaranya apakah bagus atau tidak. Dan seperti ini untuk pengujian dari segi kamera webcam yang ada di sini laptopnya, apakah bagus atau tidak dari segi gambarnya maupun suaranya juga seperti yang ada di sini. Ini webcamnya di 720 30 fps ya, HD 30 fps lah standar pada umumnya. Silahkan dinilai sendiri dari kualitas yang ada di sini. Dan seperti itu hasilnya, apakah bagus atau tidak ya, kalau aku pribadi terbilang ini cukup standar laptop pada umumnya ya, bukan yang bagus-bagus banget maupun yang cukup bagus, cuma cukup aja. Apalagi di harga 20 jutaan ya, masih mendapatkan webcam yang standar. Oh ya, dan juga laptop yang ada di sini, dia tuh berwarna hitam dari segi keseluruhannya, dan juga memiliki dimensi di panjang 35,9 cm serta lebarnya di 25,9 cm dan juga tingginya di 2,49 cm. Terbilang ini standar pada umumnya lah di laptop 15,6 inch dan juga beratnya dia tuh di 2,25 kg. Dan lanjut di bagian keyboard yang ada di sini, dia tuh menggunakan version RGB game keyboard with Copilot K. Dari segi RGB-nya itu bisa diatur lah dari segi warnanya, dari segi software maupun dari segi tombol. Dan juga yang uniknya di bagian tombol WASD-nya tersebut dia itu transparan, yang dimana berfungsi untuk tombol gaming biasanya seperti itu, membutuhkan tombol WASD. Dan kalau saya klik dari segi tombol yang ada di sini, dia itu nyaman dan juga recommend, worth it lah di harga 20 juta. Dan juga di bagian pojok kanan tersebut ada numpad-nya juga kecil di bagian pojok. Ini sangat berfungsi sekali untuk kalian yang suka menghitung-hitung. Masih dikasih numpad. Dan lalu di bagian touchpad yang ada di sini, dari segi kelebaran dan juga panjangnya standar pada umumnya lah, berada di bagian bawah spacebar. Jadi ini masih bagus juga, tidak besar-besar banget, tidak kecil-kecil banget. Ini standar. Dan lalu di bagian audionya, di bagian kiri serta bagian kanan, dia itu menggunakan dual speaker dari Nahimic Pre Audio Enhancer serta Hi-Res Audio Ready. Serta pendingin di bagian dalam yang ada di sini, yang dimana dia itu menggunakan dual fan dan juga ada banyak pipanya lah. Seperti gambar yang ada di sini, apakah bisa mendinginkan Ryzen 9 8000 series atau tidak dengan sistem Cooler Boost 5. Dan kita tes saja dari segi suhunya, untuk minimalnya mendapatkan di 50 derajat dan juga maksimalnya di 89 derajat. Untuk minimalnya cuma di di teks tapi tak ngapa-ngapain, dia mentok paling bawah di 50 derajat, terbilang ini dingin. Dan apalagi maksimalnya saya tes di channel bench, dan dia mentok paling tinggi di 89 derajat, ini pun juga dingin ya, belum di 90 maupun di 100 derajat. Ini wajar sih untuk kalangan laptop gaming, yang dimana biasanya di 90-an derajat, tapi kalau ini masih bisa menghandle di 89 derajat, ini pun juga udah bagus dari segi cooling sistemnya. Kurang lebihnya seperti itu. Dan lanjut di bagian spek kiri kanan portnya. Yang pertama di bagian kiri dulu, terdapat satu USB 3.2 Gen 1 tipe A dan juga USB 2.2 tipe A juga, serta ada satu kali DC-in. Ini aku juga bingung sih kenapa masih ada 2.0-nya ya. Kalau bisa sih ya 3.0-nya lah, kalau nggak ditambah USB Type-C ini lebih bagus di bagian kiri. Dan di bagian kanannya terdapat satu kali HDMI 2.1 dan juga USB 3.2 Gen 1 tipe A dan juga RJ45 LAN port, serta Type-C USB 3.2 Gen 1 dan juga ada satu kali combo audio jack 3,5 mm. Seperti itu port di bagian kiri dan juga bagian kanan, terbilang udah komplit ya, cuma yang disayangkan ada USB 2.0-nya aja sih untuk ini. Ya mungkin buat keyboard atau mouse yang eksternal lah, bukan buat transfer data seperti flash disk maupun yang lainnya. Dan lanjut dari segi pengujian di tes gaming. Yang pertama di GTA 5. Seperti gambar yang ada di sini, untuk settingan 1440p dan juga settingan very high, dia tuh mendapatkan di 155 fps. Terbilang ini lancar jaya. Settingan 2K di settingan rata kanan juga masih mendapatkan di atas 150 fps. Jadi ya wajar sih untuk yang ini. Dan apalagi di game GTA Roleplay juga masih aman lah di settingan ini juga. Dan lanjut ke Tom Clancy Rainbow Six Siege, settingan 1440p dan juga settingan ultra, dia tuh mendapatkan di 220 fps. Ini pun juga lancar jaya. Settingan rata kanan mendapatkan di atas 200 fps. Ya wajar sih, karena game yang itu ringan, jadi ya masih aman-aman aja.
Dan kalau semisal di game Valorant juga masih aman lah menggunakan ini. Dan lanjut ke game Shadow of the Tomb Raider, settingan 1440p dan juga settingan high mendapatkan di 83 fps. Ini pun juga settingan paling aman. Meskipun belum rata kanan dan juga bisa sih kalau misal di settingan ultra, tapi lebih baik di settingan high aja supaya bisa mendapatkan di atas 60 fps di gamenya Shadow of the Tomb Raider. Lanjut ke RDR 2, settingan 1440p dan juga settingan medium, dia tuh mendapatkan di 82 fps. Ini pun juga settingan paling aman di 2K, yang dimana bisa mendapatkan di atas 60 fps. Kalau misalnya di settingan high maupun di ultra, bisa-bisa aja, tapi kalau di ultra lebih baik di resolusi 1080p atau Full HD, supaya bisa mendapatkan di atas 60 fps kalau di ultra. Jadi bisa dibilang ini settingan paling aman mendapatkan di atas 60 fps. Dan lanjut ke Black Myth Wukong, settingan 1440p dan juga settingan medium, dia tuh mendapatkan di 88 fps. Ini pun juga paling aman. Dari segi settingannya masih mendapatkan di atas 60 fps. Terbilang emang agak berat ya, tapi ini masih bagus. Untuk laptopnya masih bisa mengangkat di gamenya Black Myth Wukong settingan menengah. Lanjut ke Assassin's Creed Valhalla, settingan 1440p dan juga settingan Very High, dia tuh mendapatkan di 75 fps. Ini pun juga sangat bagus, yang dimana masih mendapatkan di atas 60 fps, meskipun belum di settingan Ultra High. Cuma Very High sih ya masih aman lah untuk yang ini. Kalau misalnya pengen lebih, bisa disetting ke High maupun di 1080p, supaya bisa mengejar di 165 Hz untuk yang ini. Lanjut ke Far Cry 6, settingan 1440p dan juga settingan high mendapatkan di 92 fps. Ini pun juga masih aman ya, settingan high masih mendapatkan hampir di 100 fps. Dan kalau semisal di settingan ultra, dia itu bisa mendapatkan di 60 sampai di 70 fps. Jadi tergantung selera kalian di settingan high maupun di settingan ultra. Apalagi ini di settingan 2K ya, masih lancar. Kurang lebih seperti itu. Dan lanjut dari segi tes baterai yang ada di bagian dalam sini, apakah awet atau tidak. Dari baterai yang menggunakan tipe 53,5 Wh 3 cell, dan kalau saya tes dari baterainya 99% ke 15% di pengujian nonton film, dia tuh mendapatkan di 2 jam 16 menit 49 detik. Terbilang ini cukup singkat ya dari segi baterainya, dengan ketentuan Wi-Fi-nya on, Bluetooth-nya on, baterainya balance, brightness dan juga volumenya di 50%. Dia tuh cuma bisa mendapatkan di 2 jaman lah. Kalau bisa dibilang 2 jam setengah kalau misal baterainya sampai 0, kira-kira seperti itu. Cukup agak boros baterainya. Dan kalau misal dibalik, kalau saya charger ini selama 1 jam, dia tuh ada peningkatan di 50% lah. Seperti contoh yang ada di sini, 15% sampai di 69% dalam waktu 1 jam. Ini pun terbilang cukup cepat ya. Dari segi pengujian baterainya, yang dimana dari segi charger adapternya dia itu support sampai di 200 watt, tapi kalau saya tes mendapatkan rata-rata di 56 watt untuk chargernya. Intinya seperti itu. Dan lanjut ke kesimpulannya. Untuk laptop yang ada di sini MSI Katana A15 yang dimana menggunakan Ryzen 9 8000 seri serta RTX 4070 di harga 22 jutaan, apakah ini rekomen atau tidak? Kalau pribadi terbilang ini rekomen, tergantung kebutuhan kalian. Kalau semisal untuk gaming di settingan 1440p atau di 2K di settingan high maupun di settingan ultra, dia itu bisa lancar-lancar aja, tapi tergantung gamenya ya. Tapi rata-rata emang di settingan high aja bisa mendapatkan di atas 60 fps, belum bisa mengejar di 165 Hz, kecuali di game ringan seperti Valorant maupun Tom Clancy. Itu bisa tembus di atas 200 fps. Dan apalagi untuk editing gambar, animasi, video, render, ini sangat rekomen. Memiliki 8 core 16 thread serta ada RTX 4070-nya, bisa menggunakan CUDA core, ini rekomen. Untuk render videonya, dan apalagi layarnya, dia itu udah 100% DCI-P3. Jadi warnanya tersebut yaitu akurat juga. Dan juga tambahan untuk software IE, ini pun juga ada support dari segi prosesornya maupun dari segi GPU-nya. Dan apalagi ini juga dilabeli Katana A15 IE, seperti gambar yang ada di sini dan juga spek yang ada di sini. Ya terkhusus untuk IE lah di kerjaan kalian. Dan kelebihan yang lainnya dari segi storage tersebut bisa di-upgrade dual channel up to sampai di 64 GB, serta storage-nya ada satu slot kosong NVMe Gen 4 up to sampai di 2 tera. Dan bagi tampilan yang ada di sini, backlight-nya dia tuh keren, bisa dihidupkan maupun dimatikan, bisa diganti warnanya atau disesuaikan lah. Dari segi keyboard-nya aja pun udah keren ya, sesuai harganya.
Lalu di bagian kanan kirinya tersebut dari segi port-portnya, dia itu juga terbilang udah cukup komplit. Meskipun ada USB 2.0-nya ya, ini mungkin buat mouse atau keyboard udah cukup banget di salah satunya. Tapi kalau yang lain untuk transfer data, flash disk, hard disk eksternal, pakai yang USB 3.2 maupun menggunakan USB Type-C supaya lebih kencang. Dan mungkin kurangnya kalau saya pribadi dari segi saya tes baterai tadi ya, cuma bisa bertahan di 2 jaman dari 99 ke 15%. Mungkin itu agak kurang sedikit. Ya dimana biasanya rata-rata di atas 5 jam lah. Mungkin kurangnya itu. Kecuali kalau misal di wifi-nya off atau baterainya power efficiency, bluetooth-nya off, mungkin bisa sampai di 3 jam lah, kurang lebih seperti itu. Dan untuk pembelian yang ada di sini itu udah include Windows 11 Home, dan juga udah ada Microsoft Office Home serta Student 2021 include, dan juga udah free MSA Essential Backpack, dan apalagi garansinya di 2 tahun resmi Indonesia MSA. Jadi aman lah untuk yang ada di sini, garansi di 2 tahun, standar pada umumnya lah untuk laptop kalangan harga di 10 sampai di 20 jutaan. Ini yang seperti itu, dan kalau berminat silahkan beli aja. Linknya ada di deskripsi untuk yang ini, MSI Katana A15. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video lainnya mengenai review laptop yang ada di sini dari segi harga 20 jutaan, 10 jutaan maupun di harga di bawah 10 juta serta yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.